Salam Pelangi Nusantara. Salam jumpa pemirsa, salam baku dapat dengan kami dari Bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara. Senang sekali rasanya kami bisa berjumpa dengan Anda, saya Rici Prayo dan rekan saya, Yuliana Kembaitan. Kami akan mempersembahkan Pelangi Nusantara produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara untuk Anda. Iya, pemirsa di rumah dan juga Yuli, seperti yang sudah pemirsa pasti lihat dari rumah, kita menggunakan busana dari Sulawesi Utara, busana adat, namun bernuansa perjuangan lewat warna yang kita gunakan, yaitu warna kebangsaan merah putih. Betul sekali, Yuli. Saudara penonton, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tema yang akan kita angkat kali ini dalam Pelangi Nusantara produksi TVRI Stasiun Sulawesi Utara adalah Perjuangan Merdeka, Merdeka. Saudara, buah dari kemerdekaan memungkinkan generasi saat ini untuk tetap terus berkarya dan juga bekerja sesuai dengan profesi mereka. Bahkan anak-anak dapat merasakan dunia bermainnya tanpa dibatasi oleh latar belakang, ras, suku, dan juga agama. Mereka menyatu dalam satu rumah pintar. Nah, Yuli, sebelum kita menyaksikan kegiatan anak-anak di Rumah Pintar, kita terlebih dahulu akan menyaksikan aktivitas masyarakat di pagi hari, aktivitas masyarakat Kalimas, Manado. Seperti apa? Ini dia. Ufuk timur belum bercahaya, mentari masih terlelap di peraduan, angin dari arah laut dingin menusuk tulang. Masih lelap untuk sebagian orang, tetapi justru di pinggiran pantai Teluk Manado, Sulawesi Utara, aktivitas mulai bergeliat. Warga yang bergerak di sektor informal berjuang mengais rezeki dengan berbagai upaya. Hidup memang adalah perjuangan. Setidaknya menjadi gambaran kondisi warga yang tak kenal waktu mencari sesuap nasi. Kalimas yang awalnya tak tertata dan kumuh, belakangan ini menjadi daya tarik tersendiri. Ketika pemerintah menyulap kawasan ini menjadi salah satu urat nadi perekonomian di kota Manado, banyak warga kota melakukan aktivitas ekonomi di lokasi ini sejak pagi hingga malam. Mereka yang oleh warga setempat disebut tibo-tibo atau pedagang pengumpul, sejak subuh menanti dengan sabar datangnya perahu nelayan yang membawa bahan-bahan jualan dari pulau-pulau sekitar kota Manado. Bahan-bahan dagangan hasil pertanian maupun ikan tangkapan nelayan tradisional selanjutnya dijual ke pedagang pengecer di Pasar Bersehati yang letaknya berbatasan dengan Kalimas. Di sudut lain Kalimas, warga yang berjuang mengais rezeki dengan menjual jasa guide juga menanti keberuntungan dari turis penikmat Taman Laut Bunaken. Tak hanya guide, pemilik perahu antara lain nelayan dari Kelurahan Sindulang dan sekitarnya juga berharap tingkap berkat terbuka melalui jasa sewa perahu bagi pelancong yang menuju Taman Laut Bunaken. Lokasi ini bukan satu-satunya pelabuhan menuju Taman Laut Bunaken.
Namun di Kalimas ini sejak subuh aktivitas turis cukup padat. Geliat Kalimas di saat subuh juga dipengaruhi oleh keberadaan kawasan Pelabuhan Manado di lokasi itu. Sejak pukul 4.30, kapal penumpang antar pulau antara lain dari Kabupaten Sitaro, Sangihe, dan Talaut bergantian memasuki pelabuhan setelah menempuh perjalanan 6 hingga 24 jam. Tidak mengherankan jika Kalimas penuh dengan perjuangan, mendulang rupiah melalui berbagai aktivitas ekonomi, semata-mata berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bermain dan belajar. Kami biasanya dilarang bermain jika sedang belajar. Tapi secara kebetulan kami memiliki tempat dan waktu khusus untuk bermain dan belajar. Kami, anak-anak Kelurahan Bahu di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, seperti anak-anak lain, kami juga suka bermain. Kebetulan, di lingkungan tempat tinggal kami, ada tempat khusus untuk bermain. Pulang sekolah, habis istirahat siang, biasanya kami bermain di tempat ini. Papa dan Mama tak keberatan. Soalnya, di tempat ini kami tak hanya bisa bermain, tetapi juga belajar bersama teman-teman. Tempat ini disebut Rumah Pintar. Setiap sore habis bermain di tempat ini, kami juga bisa belajar tentang berbagai hal. Salah satunya belajar menggambar. Mungkin kami tidak semua punya bakat melukis, tapi dengan kesabaran para pembimbing untuk mengajari lama-lama, kami cukup percaya diri, sekedar mengoreskan pensil atau memulas warna. Bahkan, di antara kami ada yang benar-benar berbakat hingga menjadi juara lomba. Di Rumah Pintar ada 2 pelukis yang membimbing kami secara bergantian. Di Rumah Pintar ada cara yang unik untuk belajar melukis. Biasanya pembimbing memberikan tema tertentu yang harus kami kerjakan untuk menjadi sebuah lukisan. Hal ini membuat pelajaran melukis menjadi mengasyikkan karena kami bisa berhayal dan berekreasi sesuai ide masing-masing. Ada juga yang hanya ikut-ikut teman atau meniru lukisan yang dicontohkan oleh pembimbing. Saat ini, di bulan Agustus, kami belajar melukis dengan tema perjuangan. Bendera merah putih, tentara, dan kapal terbang umumnya menjadi tema yang banyak dilukis teman-teman. Kami hanya tahu sedikit cerita perjuangan dari buku di sekolah atau cerita orang tua. Itu pun kalau papa dan mama punya sedikit waktu untuk bercerita.
Coba adik-adik lihat, dari tadi Kak Eno membuat gambar yang cepat sekali gambar. Ada bendera, ada orang yang diikatkan dengan pita warna merah putih sambil berteriak, di belakangnya ada seperti api. Ini karya Kak Eno tadi, waktu Kak Eno memulai gambar ini. Kira-kira di antara adik-adik, tahu enggak gambar apa ini? Gambar tentang? Tentara Indonesia. Tentang apa? Tentara Indonesia. Tentara Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan mencoba belajar menggambar bersama-sama dengan tema perjuangan. Tema apa? Perjuangan. Kesempatan mendengarkan cerita tentang perjuangan membuat kami gembira karena di sekolah tak banyak waktu seperti ini. Nah adik-adik, kalau waktu dulu itu robot Walter Monginsidi dia berjuang toh. Nah sekarang juga adik-adik adalah pejuang-pejuang. Pejuang-pejuang. Nah isi itu perjuangan sekarang, adik-adik harus melakukan apa? Belajar. Iya, bagus. Harus belajar dengan rajin untuk mengisi itu perjuangan. Nah adik-adik, pejuang-pejuang masa depan. Nah berjuang dengan belajar dengan rajin dan tekun supaya bisa mencapai cita-cita. Dapat meraih cita-cita yang tinggi. Itulah wujud perjuangan dari adik-adik. Inilah salah satu dari beberapa kegiatan kami di Rumah Pintar, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Mudah-mudahan dengan bermain dan belajar di Rumah Pintar, kami semua tidak hanya benar-benar pintar, tetapi juga mengerti sejarah dan makin mencintai negara kita Indonesia. Nah, Yuli dan juga pemirsa Pelangi Nusantara dimanapun Anda berada, Indonesia bahkan dunia memiliki suatu kekhawatiran. Masalah lingkungan seperti global warming mungkin? Nah, global warming salah satunya, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah pelonjakan atau peledakan penduduk yang nantinya mengakibatkan krisis pangan. Iya, dan Richie apa sih yang orang harus lakukan? Apa yang orang harus lakukan? Yaitu seperti yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat Sulawesi Utara, yaitu diversifikasi pangan. Jadi kita tidak hanya makan dari beras saja, namun dari umbi-umbian. Di segmen edisi untuk daerah membangun, kita akan melihat bagaimana perjuangan masyarakat dan juga pemerintah Sulawesi Utara untuk melawan krisis pangan. Tapi sebelumnya Richie, kita akan dibawa dalam suasana mengenang kemerdekaan lewat sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Jessica, siswa SMP Rexmundi Manado. Ini dia. Pahlawan, ku rela
Rawan pangan kini menjadi isu dunia. Penduduk bertambah, tak terkendali menjadi salah satu pemicu kerawanan pangan. Tanda awas bagi internasional. Kini 7 miliar jiwa penduduk mendiami bumi. Begitupun Indonesia mengkhawatirkan. Negara ini penyumbang populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Kini jumlahnya lebih dari 230 juta jiwa. Laju pertumbuhannya pun 1,49% per tahun atau mengalami pertambahan hingga 4 juta orang per tahun. Krisis pangan membayang di mata dunia. Selain pertambahan penduduk, juga karena berbagai alasan, antara lain global warming, kondisi ekonomi dunia yang belum kunjung membaik, dan alasan internal negara pemasok pangan. Bagi Indonesia, ditambah lagi dengan belum tercapainya diversifikasi pangan. Pola konsumsi masyarakat masih sangat tergantung pada beras. Ketergantungan pada impor beberapa komoditi pangan juga menjadi kekhawatiran sumber rawan pangan. Ironis memang jika Indonesia benar-benar diperhadapkan dengan krisis pangan. Pasalnya, Indonesia mengklaim sebagai negara agraris yang seharusnya memiliki kemandirian pangan. Memang belum terlambat untuk berjuang menghindari krisis pangan jika semua pihak bersinergi. Bagi petani, menanam menjadi suatu keharusan karena kebutuhan untuk hidup meski modalnya kecil. Kami meminta dukungan daripada bank-bank yang ada dan juga pemerintah yang ada untuk membantu kami di bidang persawahan ini. Dan untuk itu kami sebagai petani sawah meminta supaya jalan-jalan yang ada di perkebunan di sawah supaya bisa diperbaiki karena hasil kami ini bisa lancar apabila jalan-jalan yang dibuat itu dapat dimanfaatkan oleh petani kami yang ada di Minahasa ini. Kami juga meminta untuk pengairan supaya air di Minahasa ini banyak sekali dan bisa diatur. Oleh sebab itu kami minta pemerintah untuk membangun irigasi-irigasi yang ada di Minahasa ini supaya penghasilan kami itu lebih banyak. Semangat petani menggarap ladang untuk tanaman padi masih nampak di sejumlah tempat di Provinsi Sulawesi Utara. Begitupun di sawah, keterbatasan sarana prasarana tak harus memudarkan semangat membajak. Harga pupuk semakin meningkat, kebutuhan tenaga kerja untuk tanam padi semakin berkurang. Jadi banyak petani-petani sekarang beralih di tabur langsung. Nak ditanam, langsung ditabur, dipetakan sawah. Biaya sewa untuk tenaga kerja bertambah juga. Biasanya sehari 50, sekarang jadi 60 ribu. Kalau mengenai bibit, kebutuhan petani untuk bibit tidak mencukupi dari pertanian. Jadi kami mengusahakan bibit sendiri untuk menanam di lahan kami.
Perjuangan menghindari krisis pangan ditunjukkan pemerintah pusat dengan berbagai program, termasuk bertekad mewujudkan Indonesia surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan menjadikan tahun 2012 sebagai tahun swasembada beras. Ini pun didukung oleh kondisi sulut yang telah mencapai swasembada pangan 5 tahun berturut-turut. Kami yakin bahwa Sulawesi Utara juga insya Allah akan menjadi salah satu penyanggah daripada lumbung padi nasional. Karena kesuburan tanah di Sulawesi Utara, maka kita mempunyai target yang cukup besar dan dapat saya katakan bahwa kita telah mencapai target itu, bahkan over target. Ya. 700.000 gabah ya, kurang lebih kering, dan itu kita lampaui Pak Menteri ya. Jadi saya sangat optimis. Saya belum bisa mendeklar bahwa kita swasembada beras, Pak. Tapi swasembada pangan sudah sejak 5 tahun yang lalu, ya. Tapi nanti di beberapa tahun yang akan datang, mungkin 2013-14, saya berani katakan bahwa kita telah swasembada beras. Sulawesi Utara dalam Renstra Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi salah satu penyedia cadangan beras nasional. Hal ini sangat beralasan karena pertumbuhan produksi beras Sulawesi Utara mencapai 6,25% per tahun, melampaui rata-rata nasional yang hanya 2,78% per tahun. Ditargetkan daerah ini memberi kontribusi lebih dari 600 ton gabah kering giling atau setara 326.000 ton beras dalam pencapaian swasembada beras nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan tahun 2012 ini mampu memproduksi 339.934 ton beras. Jika dibandingkan dengan kebutuhan atau konsumsi beras sebesar 325.786 ton, maka tahun ini akan diperoleh surplus beras sebanyak 14.148 ton. Sasaran ini bisa kita capai dengan berbagai langkah. Salah satu, kita perluasan areal, cetak sawah. Nah, untuk Sulawesi Utara, 2012 ini cetak sawah kita ada sekitar 17 hektar. Itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Nah, diharapkan ya 16-15 ribu ton ini bisa menghasilkan beras 326.000 ton beras. 326.000 ton beras. Kebutuhan Sulawesi Utara kita sekitar 320 ton. Nah, ini. Kemudian langkah kedua kita peningkatan produksi dan produktivitas dengan teknologi, inovasi teknologi. Artinya begini, kita menyiapkan benih yang produksinya tinggi, tahan hama penyakit, ya, dan rasanya juga enak. Kemudian langkah ketiga ini pengamanan produksi. Pengamanan produksi maksudnya di sini areal-areal sawah yang sudah berfungsi kita amankan dari sisi pengendalian OPT. Jadi kalau ada serangan hama penyakit, kita kendalikan dengan brigade proteksi. Kita punya brigade proteksi. Ya. Ini yang tersebar di kabupaten kota. Nah, kita memang di sini belum ada OPT yang begitu serius kecuali bola mengono yang kepening tanah. Tapi untuk tahun ini sudah ada juga pengendalian bantuan dari pemerintah pusat dalam Kementerian Pertanian. Nah, itu. Untuk 2013
sasaran produksi kita ada sekitar 653.000 ton gabah kering giling. Sampai dengan 2014, kita sasaran produksi kita ada 694.000 ton gabah kering giling. Ini yang akan, total produksi ini yang akan memberikan kontribusi dalam sasaran nasional itu arahan Presiden 10 juta ton beras. Hingga bulan Juni 2012 diperkirakan produksi padi telah mencapai 309.303 ton gabah kering giling atau 50,28% dari target 641.000 ton. Jika dikonversi setara beras, maka perkiraan produksi itu telah mencapai 163.931 ton beras. Dengan demikian, masih tersisa 305.000 ton gabah kering giling atau 162.000 ton beras yang harus dituntaskan pada musim panen Juli hingga Desember 2012. Seiring mengejar waktu, jerih juang dicurahkan untuk menuju swasembada beras. Advokasi pun gencar dilakukan bagi petani untuk mendongkrak produksi. Hal ini diikuti dengan kucuran bantuan pemerintah, baik pusat maupun provinsi Sulawesi Utara. Gerakan Sulawesi Utara Swasembada Beras tahun 2012 ini merupakan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Utara dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan pokok yaitu beras. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat, instansi terkait dilibatkan dalam gerakan ini dan mereka berkoordinasi, bekerja sama secara sinergis guna mencapai swasembada beras pada tahun 2012 ini. Kemudian, kami selaku koordinator penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Sulawesi Utara diberikan peran yang sangat strategis dan penting terkait dengan upaya gerakan masyarakat dalam rangka penerapan teknologinya, dalam rangka gerakan perencanaannya, dalam rangka gerakan pelaksanaan operasional di lapangan, dari penanaman sampai panen. Bahkan kami juga diberikan tugas oleh pemerintah daerah untuk mengupayakan mengakses pasar bagi hasil-hasil produksi beras nantinya. Pekerjaan rumah untuk mendongkrak produksi masih sangat dibutuhkan beberapa bulan ini guna mencapai target swasembada beras Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 641.685 ton gabah kering giling. Sejauh petani masih membajak ladang dan rawa, air masih mengalir di sawah, dan pemangku kepentingan dapat bersinergitas, maka target swasembada beras bukan di atas kertas. Berpangku tangan menjadi pilihan bodoh, tetapi berjuang menjadi pilihan cerdas. Maka kerawanan pangan hanya sebatas isu saja. Semoga. Nah, pemirsa, masih dalam semangat perjuangan dan kali ini kami akan menayangkan akan perjuangan masyarakat yang ada di Desa Suluan, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa dalam melestarikan dan juga menjaga akan hutan sebagai aset bangsa. Selain mereka menjaga dan melestarikan keselamatan untuk hutan dan lingkungan, mereka juga menjadikan tanaman kayu ini sebagai penopang ekonomi. Seperti apa kegiatan masyarakat Desa Suluan? Kita akan menyaksikan dalam segmen Pesona Desa.
Hutan merupakan salah satu kekayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Betapa tidak, dengan luas daratan yang hanya sekitar 1,3% dari luas daratan dunia, hutan-hutan Indonesia ternyata memiliki keanekaragaman hayati yang tergolong istimewa. Sekitar 11% spesies tumbuhan dunia, 10% spesies mamalia bumi, dan 16% spesies burung dunia ternyata ada di hutan Indonesia. Hanya sayang, sebagian dari kita tak cukup sadar untuk merawatnya. Kita juga tak bisa menutup mata. Degradasi pada kekayaan bangsa ini terus terjadi dari hari ke hari. Pemirsa, muncul dalam benak kita siapa yang bertanggung jawab atas masalah dalam lingkungan kita, hutan kita? Pengusaha kah? Penguasa kah? Atau lalu apa sebenarnya yang menjadi peran kita? Dalam Pesona Desa kali ini, mari kita saksikan apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi hutan kita. Suluan adalah sebuah desa di Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan hutan lindung lereng Gunung Mahawu. Sebagai desa di lereng gunung, kehidupan warga desa Suluan sejak dulu amat bergantung dari mata pencarian sebagai petani perkebunan. Di kebun, mereka umumnya menanam tanaman produksi seperti cengkeh, kelapa, dan pisang. Cengkeh merupakan komoditas utama yang sempat mengangkat taraf hidup warga di desa ini. Namun sekitar tahun 1996, kehidupan ekonomi warga Suluan sempat goyah akibat terpuruknya harga emas coklat ini. Saat tanaman perkebunan kurang menjanjikan, kelestarian hutan pun sempat terancam karena ada warga yang menjadikannya sasaran untuk sumber tambahan pendapatan. Memelihara dan melestarikan areal hutan sebenarnya telah menjadi tradisi yang diwarisi warga Suluan dari para pendahulu mereka. Sadar dengan warisan ini, para tetua desa Suluan senantiasa berupaya mencegah gangguan terhadap keberadaan hutan, sekaligus mencari alternatif sumber pendapatan lain saat tanaman perkebunan kurang optimal. Salah satunya dengan membudidayakan tanaman kehutanan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Suluan dalam menjaga kelestarian hutan mereka, saat ini di samping saya sudah ada salah satu tokoh masyarakat Desa Suluan, yaitu Bapak Noldi Kambey, SE, selaku Kepala Desa di Desa Suluan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Begini Pak yang ingin kami ketahui ya, bagaimana kondisi hutan di Desa Suluan zaman dahulu ya. Dulu-dulunya itu keadaan hutannya ini seperti apa? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa hutan di sini katanya merupakan hutan lindung ya Pak. Kondisi Desa Suluan memang berada di sekitar daerah hutan lindung, jadi di sekitar daerah hutan lindung Gunung Mahawu. Iya. Dan oleh karena itu tentu kondisi pada waktu itu memang masyarakat terbiasa dengan menggunakan lokasi hutan ini sebagai tempat mencari nafkah, di antaranya dengan tentu melakukan penebangan-penebangan di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, selaku pemerintah desa tentu mengajak masyarakat untuk tentu bagaimana masyarakat harus menjaga
dan memelihara hutan sebagai yang harus dipelihara dan dijaga. Karena situasi dan kondisi Desa Suluan seperti ketahui, topografi desanya adalah miring, sehingga perlu dilestarikan tanaman-tanaman pohon yang ada sebagai penyangga terjadinya tanah longsor dan banjir. Bagaimana peran Bapak sebagai kepala desa atau hukum tua di desa ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar itu tidak terjadi lagi? Jadi sosialisasi atau langkah pemerintah desa, dalam hal ini saya selaku hukum tua, selalu menyampaikan informasi kepada seluruh warga masyarakat tentang bagaimana orang menjaga dan memelihara hutan itu. Manfaat hutan itu kalau orang jaga dan pelihara, ada manfaat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lewat kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam kemasyarakatan itu, kami selaku pemerintah mengarahkan masyarakat, kiranya tentu kita selaku masyarakat, orang memanfaatkan lahan-lahan yang ada pada kita, kebun-kebun kita untuk ditanami pohon. Nah, nantinya pohon-pohon itu akan menjadi pohon-pohon produktif yang ada di kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk pengadaan benihnya sendiri diperoleh bagaimana, Pak? Untuk pengadaan benih penanaman pohon, apakah itu pohon aren, pohon berbentuk kayu-kayu dan lain sebagainya, kita dapatkan lewat swadaya masyarakat cari sendiri, dan ada juga yang didapatkan lewat bantuan-bantuan pemerintah, dalam hal ini Dinas Teknis, Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa. Jadi lewat program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Pencegahan agar tidak terjadinya penebangan secara liar. Tentunya, ya. Makanya dari Dinas Kehutanan, Dinas Instansi Teknis telah menyampaikan beberapa program bagaimana orang melestarikan, orang menanam, dan bagaimana kita akan mengelola hasil daripada tanaman-tanaman pohon yang telah ditanam di lahan-lahan milik masyarakat itu sendiri. Itu kira-kira sudah berjalan berapa lama, Pak? Untuk swadaya masyarakat dalam hal menanam sudah berlangsung sekitar 10 tahun. 10 tahun. Dan bantuan-bantuan pemerintah dalam hal ini bantuan bibit itu sudah sekitar 3 tahun terakhir. Sangat terasa peningkatan dilihat daripada situasi dan kondisi ada di desa, bahwa tanaman-tanaman perkebunan yang dahulunya hanya dikuasai oleh beberapa tanaman cengkih, kelapa, tapi sekarang kita melihat situasi dan kondisi ada di sekitar kita, sudah ada sekitar 30-40% sudah ditanami tanaman pohon-pohon, aren dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi pada zaman dahulu mungkin hanya kelapa, cengkih, tapi sekarang sudah berbagai macam tanaman yang bisa ditanam dan cukup menghasilkan ya buat Desa Suluan sendiri. Melihat prospek yang ada, dengan potensi yang ada, masyarakat juga sadar bahwa kalau ketergantungan hanya pada satu tanaman cengkih, maka akan menjadi kesulitan bagi masyarakat. Tapi dengan adanya penanaman pohon, yang pasti akan menambah income pendapatan dari masyarakat. Oh iya. Jenis tanaman hutan yang sejak lama ditanam di perkebunan warga Desa Suluan adalah cempaka dan kayu wasian. Sejak dulu, dua jenis tanaman ini biasa tumbuh di kebun petani, namun jumlahnya terbatas. Kini, beberapa warga telah menanam secara intensif di kebunnya. Penanaman diatur dengan jarak antar pohon sekitar 3 meter sesuai ketentuan. Penanaman bibit pohon dengan jarak yang cukup rapat dimaksudkan agar pohon segera tumbuh tinggi dengan batang yang lurus menjulang. Pada umur tanaman sekitar 5 tahun, benih cempaka sudah berkembang menjadi pohon rindang yang berbaris rapi di kebun petani. Dengan diameter rata-rata 15 hingga 30 cm, deretan pohon ini membuat teduh hingga petani betah berlama-lama di kebunnya. Beberapa batang pohon memang terlihat tidak tumbuh bagus seperti pohon yang lain. Sebenarnya pada kondisi seperti ini sudah dapat dilakukan penjarangan tanaman.
Tapi sebagian warga tampaknya enggan melakukannya sehingga pertumbuhan pohon tidak optimal. Kesadaran menanam pohon pada warga Suluan, Kecamatan Tombulu, Minahasa, juga tidak lepas dari perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Kehutanan Minahasa. Secara periodik, jajaran Dinas Kehutanan turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Bahkan terkadang di kebun, mereka memberikan arahan dan motivasi kepada warga desa. Berdasarkan aturan, gergaji rantai itu harus didaftarkan. Mau di toko, mau di rumah masing-masing itu harus didaftarkan di Dinas Kehutanan. Itu aturan. Keputusan Presiden mengatakan demikian. Supaya tidak liar, ya. Kalau tidak didaftarkan, ya salah sendiri, ya. Sebab biasanya itu dimanfaatkan salah. Tebang kiri, tebang kanan, apalagi di sini dekat kawasan hutan lindung Gunung Mahau. Saat ini luas hutan yang dikembangkan sendiri oleh warga di Desa Suluan sudah mencapai lebih dari 200 hektar. Luasan hutan ini memang tidak berupa hamparan, tetapi spot atau blok lahan milik warga perseorangan. Panen atau penebangan pohon sudah dapat dilakukan saat tanaman berumur sekitar 20 tahun. Meski belum mencapai usia ideal, beberapa petani sudah menikmati hasil penebangan pohon kayu ini, antara lain karena terkena pelebaran jalan. Dengan harga kayu rata-rata 3 juta rupiah setiap meter kubik, petani dapat menikmati hasil hingga sekitar 15 juta rupiah hanya dari 10 batang pohon. Pengalaman warga desa ini membuat makin banyak petani yang tertarik untuk menanam pohon kayu hutan di kebunnya. Apalagi pemerintah Kabupaten Minahasa memang benar-benar menyiapkan bibit pohon gratis bagi para petani. Desa Suluan merupakan daerah resapan air yang termasuk hamparan daerah aliran sungai Das Tondano. Pengembangan hutan oleh warga di desa ini ternyata juga berimbas positif terhadap konservasi alam karena menjamin kelestarian sumber air di desa ini. Paling tidak ada 5 sumber air besar di desa ini yang menjadi sumber mata air beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, dan Kota Manado. Di sisi lain, dengan meningkatnya harga kayu di pasaran, budidaya tanaman hutan di kebun telah membuat kehidupan warga Suluan tidak lagi sepenuhnya tergantung dari komoditas hasil perkebunan. Apalagi harga cengkih dan komoditas lain fluktuatif di pasaran. Kekhawatiran terhadap kelestarian hutan di batas desa juga sirna karena tidak ada warga yang melakukan perambahan hutan untuk mencari sumber tambahan pendapatan. Telah gugur pahlawanku, ku naik sudah janji bakti. Pemirsa Pelangi Nusantara dimanapun Anda berada, mungkin Anda bertanya-tanya kami berada di mana. Kami saat ini, saya dan Yuli berada di salah satu makam pejuang Tiga Saman. Siapa dia? Beliau adalah Sophie Cornelia Pandean. Iya, dan sosok seorang Sophie Cornelia Pandean ini di tahun 1928, dialah yang membaca Sumpah Pemuda pertama kali di Manado di usia yang ke-17 tahun. Nah, Sophie Cornelia Pandean adalah salah satu dari sekian banyak pejuang yang memiliki suatu niat dan juga rasa kebersamaan untuk membangun bangsa. Sehingga dengan kebersamaan itu sampai sekarang kebinekaan di Indonesia masih tetap terjaga. Nah pemirsa, ada hal yang tidak dapat dipungkiri jika kita tinggal di Sulawesi Utara, khususnya orang Manado.
Apa itu Yuli dan pemirsa? Itu yang pertama adalah baku-baku ingat. Baku-baku saya. Betul, yang kedua dan juga baku-baku baik. Betul sekali pemirsa. Dan juga kita harus berani, yang kedua adalah berani untuk mengatakan orang Manado. Iya, walaupun kita mungkin lahir di Jawa, Sumatera, tapi ketika kita ditanya sekarang orang ada mana? Ya, kita harus mengaku bahwa kita adalah orang Manado. Orang Manado kelahiran Jawa pastinya. Betul sekali. Dan akhirnya pemirsa, waktu juala yang memisahkan kita. Dan kali ini tarian Maengket ini yang akan menutup perjumpaan kita dalam Pelangi Nusantara edisi bulan Agustus ini. Kita akan kembali dan saya Rici Prayo, rekan saya Yuliana Kumbaitan. Kami berdua mohon undur diri dari hadapan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam Pelangi Nusantara edisi September nanti. Salam Pelangi Nusantara dan sampai jumpa. Iwangkanai Pelangi Wihasatua Wakatu Waria